Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi mubarakan fi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan kajian singkat ruqyah syariah. Kita masih membahas materi tentang syarat-syarat atau kriteria seorang peruqyah. Sebelum saya lanjutkan kajian singkat ini, kepada sahabat yang sudah mensubscribe channel saya, Umar Al-Fatih Channel, jazakumullah khairan jaza atas subscribe-nya pada subscriber yang ada di seluruh wilayah yang menonton video ini. Pada sahabat yang belum mensubscribe, silahkan subscribe sekarang juga di link bawah ya. Di bawah ada tanda subscribe dan ada tanda lonceng. Silakan klik subscribe-nya dan tekan tanda loncengnya agar sahabat senantiasa mendapatkan informasi kajian terbaru dari saya yang insya Allah kita bahas tentang ruqyah sampai nanti hal-hal yang berkaitan dengan ruqyah syariah. Mudah-mudahan ini menjadi ladang amal kita semua, baik ladang amal saya pribadi sebagai orang yang memberikan kajian dan juga pada sahabat sekalian. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita membahas tentang ibadah. Artinya pentingnya ibadah yang senantiasa continue terus-menerus, ibadah yang baik dan benar dan jauh dari unsur-unsur bid'ah. Ibadah di sini dalam artian yang sangat luas, perlu dimantapkan pada diri seorang peruqyah agar ia benar-benar maksimal secara ruhi, ya, secara rohaninya dalam melakukan proses ruqyah. Selain itu, ia akan terbentengi dari serangan balik. Jadi dengan ibadah yang dia lakukan, dia akan terbentengi dari serangan balik yang kadang dilakukan oleh setan, jin, atau bahkan dukun yang merasa tidak senang atau merasa tersaingi. Jika ibadahnya baik dan benar, ditambah dengan akidah yang mantap dan bersih, serta dasar ilmu yang cukup, maka itu merupakan pembentengan yang sempurna insya Allah. Ibadah yang benar adalah ibadah yang didasari niat yang tulus, ikhlas, semata-mata karena Allah. Yang kedua, ibadah yang dilakukan benar-benar sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Jika tanpa didasari keikhlasan atau tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah, maka ibadah itu akan ditolak dan dipandang sebagai ibadah yang salah atau menyimpang dari as-sunnah. Ibadah yang jauh dari tuntunan Rasulullah SAW berarti bid'ah. Jika seorang peruqyah akrab dengan amalan bid'ah dan khurafat, maka ia akan mudah ditunggangi oleh setan. Ruqyahnya tidak akan memberi manfaat. Kedua syarat itu, ya, ibadah yang ikhlas dan mutaba'atur Rasul, mengikuti Rasul, sering dipahami sebagai pendapat ulama-ulama mazhab Hambali yang keras. Padahal sebenarnya Imam Syafi'i dan ulama-ulama bermazhab Syafi'i atau Syafi'iyah yang menjadi penerus mazhab
mayoritas umat di negeri ini juga berpendapat sama sebetulnya seperti itu. Hal ini perlu dijelaskan karena orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada mazhab Imam Syafi'i kadang berseberangan jauh dengan akidah Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah. Mereka membuat suatu amalan atau ibadah tapi tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, sehingga sering menimbulkan masalah pada dirinya dan orang lain. Ini juga tidak berarti bahwa hasil ijtihad ulama yang tidak disebutkan secara harfiah oleh Rasulullah berarti bid'ah. Selama ijtihad yang dilakukan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah serta didasari dengan metode ijtihad yang sesuai dengan ilmu usul fikih, maka hasil ijtihad itu sah dipakai dan diamalkan. Jadi perbedaan pendapat yang terjadi di lapangan tidak otomatis menjadi dua pilihan, sunnah dan bid'ah, tapi ada pula sesuatu yang disebut khilafiyah. Selama hasil ijtihad itu disebut sebagai perbedaan pendapat atau khilafiyah, maka masing-masing pihak harus legowo dan bersikap toleran serta tidak saling menyalahkan. Seorang peruqyah harus berhati-hati dengan tipu daya setan atau talbis iblis. Oleh sebab itu, dia harus berupaya menjauhi segala macam bentuk hal-hal yang bertentangan dengan syariat, dan juga selalu menghindari segala sesuatu yang diyakini secara turun-temurun sebagai bagian dari agama tadi, tapi tidak punya alasan secara logika dan syariat. Sebaliknya, seorang peruqyah juga mesti berhati-hati mengatakan sesuatu sebagai perbuatan bid'ah atau khurafat, karena boleh jadi sesuatu itu masih bersifat debatable atau khilafiyah, yang belum atau yang tidak akan menemukan kata sepakat. Boleh jadi pula sesuatu itu hanya berupa petuah dan nasihat orang tua secara turun-temurun yang dapat dicari pembenarannya dari syariat. Pendapat ulama Syafi'iyah tentang ibadah yang benar itu bagaimana? Ibadah apapun namanya, sejatinya harus didasari dengan niat ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah. Jadi dasar dari ibadah itu adalah niat yang ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, termasuk zikir dan doa yang menjadi muatan ruqyah syariah. Tentu harus dilakukan dengan ikhlas dan jauh dari bid'ah serta khurafat. Di Indonesia ini banyak sekali buku-buku doa dan zikir yang tidak memenuhi kriteria sunnah Rasulullah. Doa dan zikir-zikir itu dipakai dan diamalkan oleh orang-orang yang mengaku pengikut Imam Asy-Syafi'i. Sejatinya buku-buku ini dikaji terlebih dahulu, baik dari aspek isi maupun dari aspek realita atau fakta yang terjadi bagi yang mengamalkannya. Hilangnya keikhlasan dalam ibadah memberikan arti bahwa seseorang tidak mengharapkan ridho Allah dengan ibadahnya, tapi menginginkan ridhonya makhluk. Oleh karena itu, sesungguhnya ia tidak bisa dianggap beribadah walaupun zahirnya ia melakukan gerakan-gerakan ibadah selain keikhlasan yang sudah terpenuhi. Maka syarat lain yang harus dipelihara sehingga benar-benar diterima sebagai ibadah adalah kesesuaiannya dengan sunnah atau tuntunan Rasulullah SAW. Di kalangan ulama Syafi'iyah, kedua syarat ini merupakan kemestian yang harus ada dalam ibadah. Walaupun dalam mengungkapkannya mereka memakai bahasa yang berbeda.
sekedar untuk memberikan contoh. Nah, berikut ini ada beberapa nukilan pendapat dari ulama-ulama Syafi'iyah yang memberikan penjelasan yang tegas terhadap dua syarat ibadah tersebut. Yang pertama adalah Al-Hafiz Ibnu Katsir. Di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Ibnu Katsir berkata, sesungguhnya amal yang akan diterima itu memiliki dua syarat. Salah satunya adalah hendaknya semata-mata ikhlas karena Allah, dan syarat kedua adalah benar dan sesuai dengan syariat. Jika ia benar-benar ikhlas tapi tidak sesuai dengan syariat, maka tidak diterima. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa saja yang mengamalkan ibadah yang tidak didasarkan perbuatan kami, maka ia tertolak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Aisyah. Selanjutnya Ibnu Katsir mengatakan, adapun jika amal ibadah itu sesuai dengan syariat secara lahiriah, akan tapi pelakunya tidak ikhlas karena Allah, maka amal ibadahnya juga ditolak. Inilah keadaan orang-orang yang riya, pamer, dan orang-orang munafik. Dari keterangan di atas dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa agar amal ibadah diterima Allah, syaratnya ada dua, niat ikhlas dan kesesuaian amal ibadah itu dengan sunnah Rasulullah SAW. Hal ini juga sejalan dengan yang diungkapkan oleh Al-Qadi Al-Baydawi dalam kitab tafsirnya Anwar At-Tanzil wa Asrar At-Ta'wil ketika menafsirkan ayat 2 surat Al-Mulk pada kata ayyukum ahsanu amalan. Beliau berkata, amal yang paling benar aswabuhu, dan paling ikhlas akhlasuhu. Yang dimaksud oleh Imam Al-Baydawi dengan kata aswabuhu adalah keberadaan amal itu sesuai dengan syariat atau sunnah. Sedangkan maksud dari akhlasuhu adalah ikhlas karena Allah semata. Demikian juga yang diungkapkan oleh Hujjatul Islam Al-Ghazali. Niat tidak dapat merubah status perbuatan zalim, permusuhan, dan maksiat menjadi kebaikan. Bahkan niat baik seseorang dengan perbuatan jahatnya yang menyalahi syariat itu merupakan kejahatan dalam bentuk lain. Kebaikan hanya dapat dikenal sebagai kebajikan karena syariat. Bagaimana mungkin kejahatan dapat berubah statusnya menjadi kebaikan? Jauh sekali alias mustahil. Demikian juga yang diungkapkan oleh Syekh Taqiyuddin Al-Muqrizi. Al-Muqrizi yang dikenal dengan kitabnya Al-Mawaiz wa Al-I'tibar bi Dzikr Al-Khittah wal Al-Athar berkata dalam kitabnya Tajrid At-Tauhid, ketahuilah sesungguhnya seorang hamba tidak akan benar-benar melakukan ibadah pada Allah kecuali dengan dua alasan. Pertama, mengikuti sunnah Rasulullah, dan kedua, mengikhlaskan pengabdiannya, ikhlas al-ubudiyah. Beliau melanjutkan, sebaik-baik amal adalah yang paling ikhlas dan benar. Ikhlas karena Allah semata, benar karena sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Inilah amal soleh yang disebutkan dalam firman Allah, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajahu lillahi wa huwa muhsin. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia pun mengerjakan kebaikan. An-Nisa ayat 125. Demikian juga yang diungkapkan oleh Imam An-Nawawi. Beliau menegaskan, dalam beribadah tidak cukup hanya bentuk gerakan-gerakan lahiriah ketaatan, tapi mestilah sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
sayangnya banyak orang yang menisbatkan diri sebagai pengikut mazhab Syafi'i, tapi kadang berseberangan dengan akidah Imam Asy-Syafi'i dan ulama-ulama penerusnya. Tidak hanya dalam masalah akidah, dalam masalah fikih pun hal seperti itu sering terjadi. Oleh karena itu, kepada seorang peruqyah harus berhati-hati ketika berhadapan dengan praktek-praktek ibadah yang terjadi di masyarakat kita. Kita tidak boleh sembarangan menghujat apakah itu termasuk bid'ah atau tidak. Maka kita harus memiliki pemahaman, memiliki pengetahuan yang jelas tentang ibadah-ibadah yang ada di dalam kalangan umat Islam. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah sekelumit tentang bagaimana pentingnya seorang peruqyah itu harus beribadah yang baik dan benar, jauh dari bid'ah. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa dipahami dengan baik dan kita sebagai peruqyah diselamatkan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala ibadah-ibadah yang mengandung kesyirikan dan juga mengandung kebid'ahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.